Shalom Victorious Family yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kalau ada di antara kita yang semuanya diberkati, mari kita mengucap syukur, tetapi ketahuilah dalam segala keadaan Tuhan menyertai kita. Seringkali kita berpikir, Tuhan, masalah ini kenapa belum selesai-selesai? Kenapa pencobaan itu begitu besar? Kita suka berpikir-pikir dan bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Saudara yang dikasihi, banyak respon yang berbeda-beda menanggapi masalah yang ada. Ada orang yang mengalami masalah dan menjadi pahit, mengeluh. Bahkan seperti orang-orang Israel yang dibebaskan dari bangsa Mesir, sudah keluar dibebaskan, tetapi waktu mengalami tantangan mengeluh. Biarlah kita tidak menjadi orang-orang yang mengeluh. Tapi ada juga orang yang marah kepada Tuhan karena masalah. Ada orang yang lari dari masalah karena tidak bisa menghadapi itu. Bahkan tidak sedikit yang pergi ke kota lain, ganti nama, bahkan meninggalkan keluarganya karena tidak mau menghadapi masalah yang ada. Ada juga yang mengasihani diri sendiri. Tetapi biarlah kita menjadi orang percaya yang waktu pencobaan datang, masalah datang dalam hidup kita, kita tidak lari dari masalah, tetapi kita malah mendekat lebih lagi kepada Tuhan. Karena ketahui saudara, keputusan saudara itu akan menentukan hidupmu nanti, bahkan akan berdampak kepada keluarga. Karena itu biarlah kita mengambil keputusan yang tepat. Waktu saudara sedang melewati pencobaan hidup, sepertinya berat sekali. Mari saudara kita ingat, sebagai orang percaya kita mempunyai kekuatan. Kita mempunyai sumber hikmat, yaitu Yesus sendiri. Tuhan Yesus memang sudah naik ke sorga. Tetapi saudara ingat saudara, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia meninggalkan roh penolong, yaitu Roh Kudus bagi setiap kita orang percaya. Ya, ada roh Allah dalam hidup saudara dan saya. Kita adalah anak-anaknya. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan mengingatkan setiap kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, saudara yang dikasihi, firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kita alami biasa. Wait a minute, really biasa. Padahal saudara, kita sudah mungkin udah nangis-nangis, bukan hanya 1-2 hari, berminggu-minggu, mungkin bertahun-tahun. Berdoa, nangis-nangis, bagaimana ini pencobaan yang biasa. Tunggu, kenapa Tuhan bilang biasa? Karena kita, anak-anak Tuhan sudah memiliki kekuatan itu. Roh Allah sendiri ada di dalam setiap kita untuk dapat kita mengatasi, melewati, untuk tetap teguh di dalam pencobaan. Saudara yang dikasihi, melalui pencobaan, ada 3 poin singkat saya mau bagikan di sini. Yang pertama, let us draw closer to God. Tarik diri kita mendekat lebih lagi kepada Tuhan dan izinkan Roh Kudus yang menolong kita, yang berperkara dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus menolong kita? Firman Tuhan mengatakan Mazmur 91 ayat 15, bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wow.
saudara. Penyertaan Tuhan di dalam pencobaan, dalam kesesakan itu memberi kekuatan, memberi saudara dan saya kemampuan. Bahkan kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan tenang dan mulai evaluasi diri kita. Kenapa Tuhan saya mengalami pencobaan ini? Apakah pencobaan ini adalah dari dosa yang kita lakukan sendiri, kesalahan yang kita lakukan? Atau pencobaan ini datang dari kekerasan hati kita yang tidak mau taat akan firman Tuhan, yang memilih mengikuti keinginan kita sendiri? Atau saudara, pencobaan ini memang Tuhan izinkan untuk melihat, untuk menguji respon daripada hati kita. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan waktu pencobaan itu sedang datang kepada hidup kita? Atau apakah kita bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi, apapun yang kita lewati, let us draw closer to God. Mari tarik hidup kita kepada Tuhan lebih lagi, mendekat lebih lagi. Dan yang kedua, ingat saudara, Tuhan itu Tuhan yang setia dan peduli. Seringkali kita yang tidak setia, tetapi Tuhan itu Tuhan yang setia. 1 Korintus 10:13b mengatakan, sebab Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Garis bawahi saudara. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, Tuhan setia. Tuhan peduli. Dia tidak akan membiarkan saudara tergeletak. Dia memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar, hikmat, kekuatan, ide baru. Untuk apa? Untuk kita bisa dapat bertahan menanggung pencobaan itu. Saudara, waktu kita melewati pencobaan walaupun berat sekali, ketahuilah, berjalan bersama Tuhan ada pengurapan dari Tuhan. Sehingga setiap tes, setiap ujian, setiap pencobaan itu akan menjadi kesaksian, menjadi testimoni untuk kebesaran nama Tuhan Yesus. Kalau ada beban yang berat, kekhawatiran di dalam pencobaan, saya tidak tahu bagaimana besok, bagaimana keuangan tidak ada dan sebagainya. Yang pertama, draw closer to God. Evaluasi diri kita dan saudara, serahkan kekhawatiranmu kepada Dia. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkan kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Wow. Saudara, jangan serahkan kekhawatiran kita kepada orang lain, mengeluh atau curhat sama orang lain tanpa curhat kepada Tuhan. Minta Tuhan angkat, serahkan kepada Dia karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Yang ketiga saudara, cobaan yang kita alami akan menjadikan kita kuat dan berdampak. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita akan mendapat kekuatan itu. Saudara, kita tahu kerang ya saudara ya, dan mutiara. Kita kalau lihat mutiara, aduh bagus banget, cantik banget, menjadi perhiasan yang harganya mahal sekali dan dicari sampai orang banyak yang membuat mutiara imitasi supaya bisa banyak dibeli. Tetapi tahu nggak saudara, bagaimana mutiara itu terjadi? Mutiara itu dari kerang saudara yang ada pasir yang masuk di dalam kerang itu waktu cangkang tiramnya sedikit terbuka. Waktu masuk ke dalam kerang itu, pasir itu adalah benda yang asing. Jadi sakit saudara waktu kerang itu kemasukan pasir ya. Lalu dia mengeluarkan
Dia membuat pelindung dengan mengeluarkan zat mineral, saudara. Zat mineral itu membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya, tubuh kerang itu. Dan melalui proses dan waktu, zat itu terus terjadi sehingga suatu waktu menjadi mutiara yang cantik. Sama dalam kehidupan kita, saudara. Setiap pencobaan yang kita alami, waktu kita mau bergantung, mengandalkan Tuhan, draw us closer to you, Lord Jesus. Kita mencari Tuhan lebih lagi. Melalui proses itu, kita akan terbentuk lebih lagi menjadi serupa seperti Yesus, menjadi mutiara yang indah, yang kuat, yang berharga, sehingga saudara dan saya bisa menyaksikan kebesaran Tuhan, sehingga saudara dan saya dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan, membantu banyak jiwa-jiwa, karena saudara sudah melewati. Mari hari ini saudara, kita ingat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Karena Tuhan memberikan kekuatan itu, memberikan hikmat itu, memberikan rohnya sendiri, supaya kita dapat menanggungnya. Ingat, Tuhan Allah kita setia. Hidup saudara dan saya akan menjadi kesaksian yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pesan singkat ini. Biarlah hari-hari ini, walaupun kami mengalami pencobaan yang berat sekalipun Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah di saat-saat ini kami mendekat lebih kepadamu. Beritahukan kepada kami ya Tuhan, kepekaan lebih lagi. Kalau ada di antara kami yang keluar dari jalan-jalan-Mu, tarik kami kembali ya Tuhan Yesus, dan berikan ya Tuhan roh yang kuat di dalam Engkau, yang merindukan Engkau senantiasa. Dan Tuhan, kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan tidak ada mustahil bagi kami yang percaya kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, untuk jalan keluar. Kami mengucap syukur dalam keadaan apapun Engkau memakai dan mengurapi kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang ajaib kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi, ingat Allah kita Allah yang setia, dan Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.